Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan kita pada pagi hari ini bersama saya Diakon Robi Kasunin dari lingkungan pelayanan 4 Majelis Palangka 1. Saya ucapkan salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati kita semuanya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pagi hari ini kami datang padamu ya Tuhan untuk mengucap syukur karena berkat kemurahan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami, menjaga istirahat dan tidur malam kami. Dan pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu. Jamah hati kami supaya terbuka pada setiap kebenaran-Mu, dan kami mau taat kepada kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 dengan perikop ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gebea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruh pulang masing-masing ke kemah Yonatan, ke kemahnya. Yonatan memukul kala pasukan kependudukan orang Filistin yang ada di Sheba, dan hal itu didengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kala pasukan kependudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkannyalah rakyat itu untuk ikut ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika melihat orang-orang Israel, mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua Teluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Saul, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri
lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gebea Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu. Kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Gebea Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjara dari perkemahan orang Filistin dalam 3 gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Epra ke daerah Sual. Gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-horon, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Hebeon, arah ke padang gurun. Orang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, "Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak." Dari semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayaran ialah 2/3 siskal untuk mata bajak dan beliung, dan 1/3 siskal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa. Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Oga Moses MTH yang berjudul Respon Panggilan Allah. 2 tahun Saul telah memerintah atas Israel, namun karena ketidaktaatan Saul menjadi tidak taat kepada Allah dan mengalami kejatuhan pada masa pemerintahannya. Dalam Nas diceritakan bahwa bangsa Israel akan melawan bangsa Palestina. Sungguh luar biasa jumlah bangsa Palestina yang tentu tidak sebanding dengan jumlah bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi ketakutan, banyak dari mereka bersembunyi, bahkan mereka bersama dengan Saul di Gilgal menjadi gemetar. Samuel sebenarnya sudah berjanji pada Saul akan datang dalam 7 hari, tetapi keresahan Saul menunggu Samuel dan melihat bangsa Israel yang ketakutan. Saul pun merasa sebagai seorang pemimpin merasa perlu bertindak. Saul akhirnya mempersembahkan korban bakaran yang sebenarnya bukan tugasnya, melainkan tugas Samuel. Akibat dari kelancangan Saul, Allah pun tidak berkenan lagi kepadanya. Saul juga tidak sabar menunggu kedatangan Samuel dan mengambil keputusan sendiri, sehingga akhirnya Saul mempersembahkan korban bakaran kepada Allah yang tidak diperintahkan Allah kepadanya. Karena ketidaktaatan dan kekhawatirannya, Saul ia menjadi tidak taat atas apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Saul lupa akan kuasa Allah, bagaimana cara Allah mengacau balaukan pasukan Palestina hanya dengan suara guntur. Ketidaktaatan Saul membuat ia tidak lagi dipakai oleh Allah dan kuasa Allah tidak lagi bekerja atas dirinya.
Sama halnya seperti Saul yang dipilih Allah, bukankah kita juga telah dipilih Allah menjadi bagian dari bangsanya? Lalu bagaimana kita merespon panggilan Allah? Tetapi taat kepadanya, tetap taat kepadanya atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Bukankah dalam nas ini kita telah melihat bagaimana Saul gagal akibat ketidaktaatan kepada Allah dan memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri. Kita telah dipilih Allah menjadi bagian dari umat yang dikasihinya, lalu pilihan kembali dihadapkan kepada kita. Apakah kita memilih taat dan percaya kepada Allah atau mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan sejati kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan program pelayanan ini kepada semua orang, agar melalui pelayanan ini Tuhan berkenan menjangkau kita dan menjangkau semua umat-Nya. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.